Jadi, apa sih sebenarnya strategi di balik rudal-rudal baru Iran yang super canggih ini? Ini beneran ancaman militer atau jangan-jangan ini langkah diplomasi yang udah dihitung matang-matang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari sini nih, sebuah klaim yang wow, dramatis banget dari pemimpin tertinggi Iran. Dengerin deh, ini bukan cuma ngomong kosong loh, ini sinyal yang nunjukin kalau taruhannya tuh tinggi banget. Dan langsung bawa kita ke inti masalahnya. Oke, sekarang mari kita lihat teknologinya. Apa sih yang bikin Iran seberani itu? Kita mulai dari rudal balistik mereka yang paling baru dan katanya sih paling kuat. Nah, ini dia. Namanya Khorramshahr 4, atau sering juga disebut Khaybar Shekan. Ini nih jagoan baru di gudang senjata Iran. Dan, lihat deh peluncurannya dari fasilitas bawah tanah kayak gini. Jelas banget kan, ini sengaja dirancang buat ngirim pesan. Dan pesan itu makin kuat kalau kita lihat jangkauannya. 2.000 kilometer. Coba bayangin, dengan jarak segitu, rudal ini secara teori bisa kena target di hampir seluruh Timur Tengah. Langsung dari wilayah Iran. Nah, spesifikasinya ini yang bikin ngeri. Hulu ledaknya aja 1.500 kilo. Kecepatannya bisa sampai Mach 16 pas masuk atmosfer. Itu hipersonik, terus akurasinya cuma meleset 30 meter. Jadi ini bukan sekedar rudal jarak jauh biasa ya. Ini lompatan teknologi besar yang khusus dibuat buat nembus sistem pertahanan udara secanggih apapun. Tapi bukan cuma itu. Kita geser ke bagian lain yang gak kalah penting dari gudang senjata baru Iran. Seri rudal hipersonik Fatah. Kalau Khorramshahr 4 tadi soal kekuatan dan jangkauan, nah Fatah ini soal kecepatan dan manuver yang gak bisa ditebak. Jadi, apa sih yang bikin teknologi hipersonik ini jadi game changer? Sebenarnya bukan cuma soal ngebutnya. Yang paling penting tuh, kemampuannya buat belok-belok, ganti arah pas lagi meluncur ke target. Nah, inilah yang bikin sistem pertahanan modern kelabakan buat mencegatnya. Dan Iran tuh nggak berhenti di satu model aja. Ini nunjukin kalau perkembangannya cepat banget. Fatah yang pertama itu pakai hulu ledak yang bisa manuver. Sementara Fatah 2 yang lebih baru pakai yang namanya glide vehicle. Jadi dia kayak meluncur aja gitu tanpa mesin ke arah target dengan kecepatan super tinggi dan jalur yang yaitu tadi nggak bisa diprediksi. Ini teknologi yang super canggih dan jelas banget kalau mereka serius banget invest di sini. Oke, teknologinya emang keren. Tapi pertanyaan besarnya kan, kenapa dipamerinnya sekarang? Nah, kita coba geser dulu dari soal teknis ke pertanyaan yang lebih krusial, soal timing dan strategi geopolitiknya. Coba deh kita lihat urutan waktunya. Pengungkapan rudal-rudal canggih ini kayaknya bukan kebetulan kan? Lihat deh, pengumuman-pengumuman besarnya, deketan semua, puncaknya pas peluncuran Khorramshahr 4 itu. Terus habis itu apa yang terjadi? Tuh, ada pembicaraan diplomatik yang super penting. Jadi, intinya di sini, pameran kekuatan militer terbesar Iran ini dipublikasiin ke seluruh dunia cuma beberapa hari sebelum para diplomatnya duduk bareng Amerika Serikat buat ngebahas soal program nuklir. Ini nih yang bikin kita mikir, apa ini cuma kebetulan aja waktunya pas? Atau kita lagi nonton sebuah pertunjukan kekuatan militer yang sengaja dijadiin alat tawar-menawar di meja diplomasi? Supaya kita benar-benar paham strateginya, kita perlu lihat gambaran besarnya. Rudal-rudal baru ini tuh cuma satu bagian dari gudang senjata yang jauh lebih gede dan beragam. Penting buat diingat, Iran tuh dari dulu udah punya kemampuan anti kapal yang kuat banget. Mulai dari rudal jarak pendek sampai rudal jelajah yang jauh banget kayak Abu Mahdi. Ini tuh sistem pertahanan berlapis yang udah ada jauh sebelum rudal-rudal balistik baru ini muncul. Terus kenapa ini penting? Punya banyak jenis senjata kayak gini tuh ngasih Iran fleksibilitas strategi. Mereka jadi punya banyak pilihan buat berbagai skenario, terutama buat ngendaliin jalur-jalur perairan vital kayak Selat Hormuz yang jadi urat nadi energi dunia. Nah, ini semua akhirnya bawa kita balik lagi ke pertanyaan utama. Setelah kita lihat teknologinya, timingnya, dan strategi besarnya, gimana dong kita harus melihat program rudal Iran ini? Pada dasarnya, ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Semacam diplomasi paksa gitu. Di satu sisi, ini jelas alat tawar yang kuat banget. Pamer kemampuan ini kan kayak bilang, negosiasi sama kita yang serius ya. Tapi di sisi lain, kemampuannya ini beneran ada dan jadi ancaman militer yang nyata dan terus berkembang. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Apakah program rudal Iran ini cuma perisai buat pertahanan, buat mastiin mereka selamat di lingkungan yang berbahaya? Atau ini sebenarnya pedang yang lagi diasah buat dipakai di meja perundingan? Atau bahkan lebih dari itu? Jawabannya mungkin
akan menentukan masa depan keamanan di Timur Tengah.